Nah, ini ada pertanyaan dari kakaknya. Kalau iPhone 13 Inter 128 GB buat konten gaming bagus nggak ya? Takut cepat penuh penyimpanannya. Ya jelas Kak, kalau untuk 128 GB menurutku itu tuh terlalu kecil lah untuk zaman sekarang. Apalagi kakaknya katanya dipakai buat konten. Jadi mending langsung ambil yang 512 GB aja minimal. Karena kan ya kakaknya mau dipakai buat konten, termasuk juga buat gaming. Jadinya kalau misalnya memorinya tuh masih luas ya, jadinya kan untuk HP-nya juga nggak cepat panas gitu ya. Jadi kalau misalkan kakaknya mau juga, nih aku punya rekomendasi Kak, aku punya iPhone 13 base model warna putih ini, aku belinya cuma harga 4 jutaan aja nih kalau kalian nggak percaya. Waktu itu di bulan berapa ya? Di bulan Juli nih, kakaknya bisa lihat sendiri ya. Nah, di bulan Juli ini nota pembeliannya dan ini untuk sampai sekarang di 2026 ya udah hampir 1 tahun. Ini masih cakep banget, masih enak banget. Udah ada fitur kamera sinematiknya. Jadi kalau misalkan mau pakai buat konten, mau ala-ala sinematik, ini bisa banget nih Kak. Kalian bisa lihat sendiri nih ya. Bagian belakangnya jadinya ngeblur, bagian depannya jadi fokus ya kayak gini. Terus juga untuk kamera biasanya di kamera utamanya juga masih cakep banget, nggak ada oksidasi, nggak goyang-goyang. Terus di 0,5-nya juga sama Kak. Nih ya, juga masih bagus dan juga nggak ada goyang-goyang sama sekali. Jadinya masih oke banget. Jadi ini untuk kameranya original Kak. Terus untuk housingnya juga masih bagus ya. Memang disclaimer kalau misalnya kakaknya beli iPhone Inter WiFi only, kadangkala kita bakal dapat untuk housingnya ini, kadangkala udah diubah ya. Kadang kalau misalnya kalian mau beli warna putih, memang datang tuh warna putih, tapi kadangkala kalau dicek di iUnlocker.com gitu, itu tuh warnanya kadangkala beda. Bisa aja warna merah disulap jadi warna putih. Kenapa ya? Mungkin karena udah pecah, rusak jadinya untuk housing bagian belakangnya ini diganti kayak gitu biasanya. Tapi kalau aku sendiri karena aku tipikalnya cuman mau beli iPhone ini cuman buat konten aja, sedangkan untuk kegiatan sehari-hari aku udah punya iPhone yang resmi, terus juga udah punya Android juga, ya udah. Jadinya aku nggak ada masalah gitu kalau misalkan cuman dapat yang housingnya yang nggak original. Tapi kalau untuk part yang lain semuanya original, termasuk juga baterainya masih bagus banget. Aku dapatnya kemarin di atas 80%. Terus juga dia bukan bypass ya. Kalau misalnya kalian mau beli iPhone Inter WiFi only, jangan sampai salah tipu gitu. Kena ke seller yang nakalan, kalian tuh karena harganya murah kalian beli aja padahal itu iPhone bypass. iPhone bypass itu lebih ngeri lagi dari iPhone Inter WiFi only Kak ya. Dia udah nggak bisa baca SIM operator, bisanya cuma WiFi aja. Terus dia juga nggak bisa di-update iOS-nya. Otomatis kalau misalkan iOS-nya udah ketinggalan, bisa aja nanti nggak bisa dipakai HP-nya. Terus nggak bisa update iOS, nggak bisa login iCloud, nggak bisa reset data. Jadi kalau misalkan mau dijual lagi udah paling susah banget gitu ya. Memang sih kalau iPhone Inter WiFi only kalau kalian beli mah kalau misalkan mau dijual itu memang agak susah kalau mau laku, karena ya memang orang siapa sih yang mau beli iPhone yang nggak bisa baca SIM operator. Tapi kalau kalian cuma mau dipakai buat HP kedua, buat kamera, buat foto-foto atau buat video, juga buat konten. Kayak aku gini, aku konten tuh ya pakai iPhone Inter WiFi only ya nggak ada masalah. Hasilnya tetap jernih dan juga yang penting cuannya bos ya. Dari iPhone ini akhirnya aku dapat ini nih iPhone yang resmi. Ini aku beli juga dari hasil ngonten, sampai sekarang ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan normal. Jadi buat kalian juga kalau misalkan buat ngonten, kalau kalian udah punya HP utama kayak misalkan punya HP Android, ya udah kalian beli iPhone Inter WiFi only. Memang tidak semua orang yang jualan iPhone Inter WiFi only di toko Oren itu semuanya jujur dan jualan iPhone yang bagus. Makanya kalian tuh harus hati-hati banget gitu. Di linknya ada di profilku, aku udah cantumin, aku udah kumpulin berbagai seller yang jualan iPhone Inter WiFi only. Meskipun untuk saat ini memang banyak kasus yang beredar katanya nggak sesuai SNI atau segala macam, para sellernya udah tutup. Itu tuh yang tutup ternyata memang menyelundupkan barangnya ke Indonesia, nggak bayar pajak dan lain-lain gitu, sehingga ya mereka terpaksa tutup. Tapi aku udah coba cari-cari lagi seller-seller yang jual iPhone Inter WiFi only yang masih bagus gitu, yang masih ya dalam artian bintangnya 4,8, 4,9 dan juga terjual ribuan pieces. Jadi kalian bisa cek-cek sendiri, harganya kalian banding-bandingin sendiri, dan kalian bisa tanyain ke sellernya ready warna apa aja sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Jadi buat kalian kalau misalkan masih ragu dan juga masih bingung kalau misalkan mau beli iPhone Inter WiFi only, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, nanti aku bakal jawabin pertanyaan menggunakan video seperti ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan juga follow.